Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Aulira Syaina dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi, yaitu membuat contoh soal perusahaan dagang. Jadi pada tanggal 2 Agustus 2021, Bapak Toto mendirikan usaha dengan nama Usaha Dagang Raja Wali. Transaksi yang terjadi selama bulan Agustus adalah sebagai berikut. Nah, untuk contoh soalnya, saya sudah sertain ya, mari kita lihat bersama-sama. Jadi, di tanggal 3 Agustus dibayar sewa gedung untuk 1 tahun, sebesar Rp 30 juta, dengan catatan pendekatan neraca. Selanjutnya, pada tanggal 4 Agustus dibeli perlengkapan toko sebesar Rp 2.500.000 dan perlengkapan kantor sebesar Rp 1.400.000 dengan catatan pendekatan neraca. Selanjutnya, ternyata di tanggal 4 ini dibayar juga iklan di Hanan Suara Merdeka untuk bulan Agustus sebesar Rp 600.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 ini dibeli barang dagangan dari PT Unilever sebesar Rp 12.500.000 secara tunai. Selanjutnya, di tanggal 6 ini dibeli barang dagangan dari PT Helios sebesar Rp 13 juta dengan secara tunai. Selanjutnya, pada tanggal 7 dibeli barang dagang dari PT Indofood sebesar Rp 20 juta dengan syarat 2/5,N/14. Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus dibeli barang dagang dari PT Mayora sebesar Rp 25 juta dengan syarat 3/10,N/30. Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus dibayar utang kepada PT Indofood atas pembelian tanggal 7 Agustus 2021. Pada ini ya, berarti tanggal 7 ini. Pada tanggal 7 Agustus ini berarti. Selanjutnya kita lanjut. Pada tanggal 12 Agustus dibeli juga barang dagangan dari PT Helios sebesar Rp 25 juta dengan syarat 2/10N/30. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 ini dibeli barang dagangan dari PT Indofood sebesar Rp 20 juta dengan syarat 2/5,N/14. Pada tanggal 19 Agustus dikirim kembali kepada PT Indofood barang sebesar Rp2.500.000. Karena tidak sesuai pesanan, maka jadi diretur. Selanjutnya, ternyata di tanggal 19 Agustus ini dibeli barang dagangan dari PT Unilever sebesar Rp 17.500.000 dengan syarat 2/5,N/14. Selanjutnya, pada tanggal 23 ini dibayar utang kepada PT Unilever atas pembelian pada tanggal 19 Agustus 2021. Nah, berarti dibayar nih utangnya pada tanggal 19. Nah, selanjutnya yang pada tanggal 24 ini dibeli barang dagangan dari PT Unilever, dibeli lagi sebesar Rp 16 juta dengan syarat 2/3,N/14. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 yang terakhir, pada tanggal 29 Agustus ini dibayar gaji pegawai atau karyawan bagian toko sebesar Rp 6.400.000 dan bagian kantor sebesar Rp 4.200.000. Nah, jadi di sini kita akan mencari 3 transaksi. Di sini diminta membuat jurnal yang terdiri atas 3, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum. Nah, mari kita lanjut untuk memasuki ke tabel selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat suatu tabel, tapi di sini kayaknya saya sudah membuat tabelnya ya. Biar nggak terlalu lama juga, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu ada jurnal pembelian ya. Ada apa saja sih di jurnal pembelian itu? Yang pertama ada tanggalnya tanggal 7, dan juga ada bulannya, bulan Agustus, dan ada tahunnya juga, tahun 2021. Di sini juga ada keterangan. Setelah keterangan itu ada syarat pembayaran, setelah itu ada ref, setelah itu ada jumlah pembelian. Jumlah pembelian itu dalam itunya adalah debit, dan utang dagang itu kredit. Nah, selain itu ada juga totalnya di bagian bawah. Nah, mari kita lanjut. Jadi pada tanggal 7 ini ada apa sih di jurnal pembelian? Apa benar? Sebenarnya di tanggal 7 ini ada jurnal pembeliannya atau tidak? Mari kita cek bersama-sama ya. Nah, ternyata di tanggal 7 ini benar ada
Jurnal pembelian yaitu dibeli barang dagang dari PT Indofood sebesar Rp 20 juta dengan syarat 2/5, N/14. Itu kita ini aja, kita copy aja tuh angkanya biar nggak lama-lama. Kita masukin keterangannya di sini. Berarti apa tadi syarat ini masuk mana berarti. Nah, ini kita salin dulu untuk jumlahnya Rp 20 juta ya. Selanjutnya kita lihat lagi, dibeli barang dagang dari PT Indofood. Berarti dibeli barang dagang dari PT Indofood. Kita tulis di sini dibeli dari Indo. Nah, jika kurang besar maka bisa kita seperti ini, bisa kita ubah ya. Nah, syarat pembayarannya itu yang mana sih? Syarat pembayarannya ini ya, yang 2/5, N/14 itu adalah syarat pembayarannya. Maka kita salin aja langsung seperti ini. Nah, langsung kita masukkan ke syarat pembayaran. Nah, ini biasanya di checklist saja. Nanti akan saya checklist. Selanjutnya pada tanggal 11. Pada tanggal 11 apakah benar ada jurnal pembelian atau tidak? Mari kita simak bersama-sama. Pada tanggal 11 ya, dibeli barang dagang dari PT Mayora. Benar ternyata itu ada pembelian barang dagang dari PT Mayora. Sebesar berapa sih? Sebesar Rp 25 juta. Dengan syarat 3/10, N/30. Jadi kita salin aja, dibeli barang dagang dari PT Mayora. Seperti ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, jumlah pembeliannya kita lihat di sini. Berapa sih? 25 juta. Selanjutnya pada tanggal 18. Mari kita lihat pada tanggal 18 itu ada apa sih? Dibeli barang dagangan dari PT Indofood sebesar Rp 20 juta dengan syarat 2/5, N/14. Berarti sama ya. Sampai sama ya yang nomor 7. Tapi nggak apa-apa, kita salin saja. Dibeli barang dagangan. Indofood dengan syarat pembayarannya apakah ada? Ada ternyata, yaitu pada tanggal 18 itu syaratnya masih sama, yaitu 2/5, N/14. Maka kita salin saja ya, langsung seperti ini berarti. Nah, kita salin. Selanjutnya apakah total atau jumlah pembeliannya sama? Ya, sama ternyata. Ya udah, kita salin saja di sini. Di tanggal 18 ini ternyata dibeli dari PT Indofood dengan syarat pembayaran 2/5, N/14 dengan jumlah pembelian yaitu Rp 20 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 19 itu apakah benar ada jurnal pembelian atau tidak ya? Kan kalau nggak salah itu pada tanggal 19 itu ada dua ya, ada 2 transaksi. Jadi ada dikirim kembali atau retur dan ada dibeli barang. Wah, ternyata yang kedua nih. Berarti kita tulis di sini dibeli dari barang dagangan dari PT Unilever. Dibeli barang dari PT Unilever.
Unilever. Nah, ini karena kurang ya, maka kita geser saja seperti ini. Nah, ini boleh ditambahin barang kalau misalnya kalian mau, biar lebih jelas atau detail dari di sini ditambahin. Oh, bisa. Nah, dibeli barang dari PT Unilever. Kita lihat catatan transaksinya, apakah ada syarat pembayarannya atau tidak ya. Oh iya, sebenarnya tuh harusnya ada nomor faktur, tapi di contoh soal saya itu nggak ada nomor fakturnya, jadi saya tidak sertakan ya. Jadi tergantung soalnya juga. Jadi dibeli barang dagang dari PT Unilever Rp 17.500.000 dengan syarat, oh ternyata ada syaratnya, sebesar 2,5, kita salin saja. Nah, sebesar 20 apa berapa? Bukan, ternyata sebesar dari PT, dibeli barang dagangan dari PT Unilever sebesar Rp 17.500.000. Mari kita taruh di sini. Nah, selanjutnya tanggal 24 ini beneran ada jurnal pembelian atau tidak ya? Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat catatan transaksinya, yaitu benar, ternyata ada dibeli barang dagangan dari PT Unilever sebesar Rp 16 juta dengan syarat 2-3,N-14. Nah, jadi berarti kita tulis dibeli barang dagang dari PT Unilever. Di sini ya. Nilainya berapa? Syarat pembayarannya mari kita lihat di catatan transaksi, yaitu 2-3,N-14. Kita salin. Nah, selanjutnya kita totalnya di sini. Ternyata sebesar Rp 16 juta. Di sini kita salin jumlahnya ini. Kita tempel di sini. Nah, selanjutnya kita total deh. Kita pencet auto sum di sini. Nah, kita blok dari atas ini ya. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, langsung muncul. Jadi tuh hasil total keseluruhan dari jurnal pembelian ini adalah sebesar Rp 81 juta. Nah, untuk jurnal pembelian ini selesai ya. Selanjutnya kita akan meneruskan ke jurnal pengeluaran. Di jurnal pengeluaran ini ada tanggal, ada keterangan, ada di dalam debit ini. Di sini ada debit dan kredit. Nah, di dalam debitnya ini ada utang dagang, ada pembelian, ada serba-serbi. Selanjutnya di kreditnya ini ada potongan pembelian serta kas. Nah, jadi nanti yang mana sih yang masuk ke debit atau kredit? Mari kita cek bersama-sama. Contohnya di perlengkapan kantor ini, kita lihat catatan transaksinya, dia masuk ke serba-serbi dan ke kas masih atau tidak, atau dia berbeda dengan yang lainnya. Perlengkapan kantor sebesar Rp 1.400.000. Kita tulis 1.400.000. Rp1.400.000. Nah, ternyata dia lebih memilih untuk masih memasuk ke dalam debit, yaitu masuk ke serba-serbi dan juga kas. Kita tulis ya.
yaitu sebesar Rp 1.400.000. Nah, selanjutnya beban iklan. Kita lihat ya pada tanggal 4 di beban iklan. Nah, dibayar iklan di Hanan Suara Merdeka untuk bulan Agustus sebesar Rp 600.000. Ini juga masuk ke dalam serba-serbi sebesar 600.000. Dan untuk di kreditnya itu masuk ke dalam kas 600.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 pembelian, jurnal pembelian. Dibeli barang dagangan dari PT Unilever seharga sebesar Rp 12.500.000 secara tunai. Nah, karena dia tunai, maka dia termasuk ke jurnal pengeluaran. Karena kan dibayar secara tunai. Nah, maka dia masuknya ke debit pembelian. Kita tulis sebesar berapa? Pada tanggal 5, 12.500.000. Nah, selanjutnya bukan di serba-serbi. Ini masuknya bukan ke serba-serbi ya. Siapa yang tadi jawab serba-serbi? Salah ya. Dia itu masuknya ke pembelian 12.500.000. Nah, mari kita lihat pada tanggal 6 itu ada apa sih? Ada pembelian. Ayo kita simak bersama-sama. Pada tanggal 6 itu dibeli barang dagangan dari PT Helios sebesar Rp 13 juta secara tunai. Nah, jadi 13 juta secara tunai. Kita tulis masuknya ke pembelian secara tunai ya, karena dia secara tunai, maka dia masuknya ke pengeluaran kas ini. Untuk PT Indofood ini, dia masuknya kemana? Ayo, kalian tebak. Nah, untuk PT Indofood ini gimana sih ya? Oh, kalian ada yang ngerti? Jadi, yang PT Indofood itu masuknya ke dalam, kita lihat dulu tanggalnya, di tanggal 12. Dibayar utang kepada PT Indofood atas pembelian tanggal 7 Agustus 2021. Nah, tanggal 7 itu apa sih? Jadi tanggal 7 itu dibeli barang dagang dari PT Indofood sebesar Rp 20 juta dengan syarat 2/5,N/14. Jadi dibeli barang dagang itu masuknya ke dalam serba-serbi sebesar 20 juta. Nah, kita lihat lagi apa aja sih. Tadi tanggal 12 itu pada tanggal 7 Agustus. Sebesar Rp 20 juta. Maaf ya kalau ada kesalahan. Terus juga ternyata ada potongan pembeliannya sebesar 400.000. Nah, 20 juta dikurang 400.000 itu berapa sih? Ayo itu. Wah, benar sekali. Hasilnya itu 19.600.000. Kita tulis di sini. Di kelasnya itu jadi 19.600.000. Nah, selanjutnya kita total ya. Kita total dari sini dulu. Tadi masih ingatkah kalian dengan cara menjumlahkannya? Ya, betul. Pencet auto sum. Nah, itu langsung kita enter. Nah, benar 20 juta hasilnya. Selanjutnya yang pembeliannya kita hitung juga.
enter. 25.500, ternyata 25.500.000. Nah, selanjutnya untuk yang ini nih, serba-serbi, sepertinya banyak nih. Kita enter saja. Enter. Wah, 34.500.000. Nah, selanjutnya potongan pembeliannya berapa sih? Iya, benar sekali. Itu 400.000, karena sangat gampang. Kenapa saya bilang sangat gampang? Karena hanya satu transaksi yang ada potongan pembelian. Nah, selanjutnya nih, kasnya nih yang bikin pusing. Coba kalau kalian hitung sendiri, bagaimana coba? Berapa ya kira-kira total keseluruhannya? Wah, ternyata 79.600.000. Nah, jadi inilah jurnal pengeluaran kas dari Wah, ternyata ini adalah hasil dari usaha dagang Raja Wali. Jurnal pengeluaran kas bulan Agustus. Untuk utang dagangnya 20 juta dan pembelian totalnya 25.500.000. Sedangkan untuk serba-serbinya totalnya 34.500.000 dan untuk potongan pembeliannya itu 400.000. Sedangkan untuk kasnya itu 79.600.000. Selanjutnya kita total secara keseluruhan ini. Berapa ya kira-kira? Sebenarnya jika tidak ditotal juga tidak apa-apa loh. Saya cuma iseng-iseng. Ya, ternyata besar sekali. Sebesar 160 juta per bulan Agustus. Jurnal pengeluaran kasnya loh. Nah, setelah ini kita akan lanjut kemana? Kita akan lanjut ke jurnal umum. Cekidot. Nah, kita masuk ke jurnal umum usaha dagang Raja Wali bulan Agustus 2021. Jadi untuk jurnal umum ini isinya ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Di sini untuk jurnal umumnya hanya ada satu pada tanggal 19. Mari kita lihat apakah ada di catatan transaksi 19. Dikirim kembali kepada PT Indofood barang sebesar Rp 2.500.000 karena tidak sesuai pesanan. Maka dari itu yang termasuk returan itu masuknya ke dalam jurnal umum. Utang dagangnya itu masuk ke debit tentunya. Tadi berapa catatan transaksinya? Rp 2.500.000. Masuk ke debit 2.500.000. Dan retur pembeliannya itu masuk ke dalam kredit sama 2.500.000. Nah, selanjutnya kita sampai jumpa di lain hari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Maaf jika masih ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.